Ceritanya ada seorang pemuda bernama Jordi yang berada di sebuah penjara. Masa tahanannya memang sebentar lagi akan selesai, namun Jordi masih tidak bisa menahan emosinya jika ada yang usil atau tidak sengaja menyenggolnya. Hingga suatu malam, pada akhirnya Jordi dibebaskan dari penjara. Malam itu Jordi dijemput ayahnya yang bernama Walt. Diketahui hubungan mereka ini tidak baik-baik saja. How have you been? What does Elise have to do with anything? Ibu Jordi sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang dia masih memikirkannya. Dan diketahui juga kalau Walt sudah menikah lagi sama seorang wanita lain. Itu artinya Jordi ini sudah punya mama baru. Namun dia tidak terima dan marah pada ayahnya. Baginya, ibunya tidak akan pernah tergantikan. Malam itu terjadi cekcok di antara mereka, namun Jordi harus bisa mengendalikan emosinya. I'm not gonna take any more of your shit. What are you gonna do, huh? It's the best university in the country. Mama baru Jordi bernama Elise. Sepertinya dia orang baik dan yang lebih penting dia masih bening. Jordi sudah dewasa dan tidak sekolah. Jadi daripada di rumah dan tidak jelas mau ngapain, ayahnya meminta Jordi untuk mencari pekerjaan. Bahkan Jordi juga dibanding-bandingkan dengan saudari perempuannya yang sedang menempuh jalur pendidikan spesialis di sebuah universitas terkenal. You burned your chances. Bye. Meski Elise orangnya baik, namun Jordi tampak tidak suka padanya. Jordi tidak ingin ada orang yang menggantikan peran ibunya di rumah, apalagi sampai tidur di kamar mendiang ibunya. Elise mencoba sabar menghadapi tingkah anak muda ini. Jordi harus buru-buru mencari pekerjaan. Jika tidak, dia mungkin akan diusir oleh ayahnya. I'm not your son, by the way. She's my friend. Oh, just clarifying. Jadi kala itu dia mendatangi sebuah warung pizza dan mencoba melamar pekerjaan. Riwayat Jordi mengatakan kalau dia pernah terlibat dalam kriminal. Apa yang dia lakukan? Jadi Jordi masuk penjara gara-gara mencuri sebuah mobil. Kebut-kebutan dalam keadaan mabuk hingga menabrak dan membuat salah satu temannya yang satu mobil dengannya meninggal dunia. Meski begitu, pada akhirnya Jordi diberikan kesempatan untuk mengubah hidupnya dan dia diterima bekerja di sana. Alright. Once 5 o'clock comes, it hits 5. Did you steal your vehicle? Suatu hari, Jordi berada di rumah. Di dalam kamar, dia kebingungan mau ngapain. Tiba-tiba, Elise masuk tanpa permisi. Jordi pun kesal kenapa wanita itu main nyelonong saja. Untuk menenangkan diri, Jordi pergi ke taman dan membaca buku. Lalu, salah satu teman wanitanya datang dan terkejut melihat Jordi sudah bebas. Namanya adalah Abby, kekasih dari temannya Jordi yang meninggal gara-gara kecelakaan itu. Terjadi percakapan di sana, intinya menanyakan kabar dan hal-hal lain. Bahkan Abby juga ingin mengajak Jordi ke acara pesta temannya. Well, it's really nice to see you. And Nick's mom at the store. The last person that she wants to talk to. You should come to the party. Makin hari Jordi makin kesal pada Elise. Dia tidak pernah mengetuk pintu ketika akan masuk ke dalam kamarnya. Itu sangat membuatnya terganggu. Jordi meminta Elise untuk tidak usah sok menjadi ibunya. Ucapan itu membuat Elise jadi sedih. Padahal dia hanya ingin membantu mencucikan pakaiannya Jordi saja. Lalu suatu ketika, Jordi tidak sengaja melihat pintu kamar ibunya terbuka dan tidak sengaja juga melihat Elise lagi polosan. Perlahan, Jordi pun mendekat dan pada akhirnya mereka begituan. Untungnya mereka sudah selesai ketika ayahnya Jordi datang. Tapi Jordi masih bersembunyi di dalam kabar ibunya. Habis begituan dengan Jordi, kini giliran ayahnya yang mengambil jatah pada Elise. Sejak saat itu, hubungan Jordi dan Elise membaik dan makin dekat. Bahkan tidaknya sekali mereka begituan. Why did you do that car? Yeah, it was my idea.
Jordi mulai bersemangat, bahkan di tempat kerja pun juga demikian. Dia bertemu dengan Abby dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, Abby diajak masuk ke dalam rumah dan dilihat sama Alice. Tampaknya dia cemburu. Lucunya Jordi malah berbalik makin dekat dengan Abby. Mungkin karena mereka seumuran, jadinya lebih nyambung percakapannya. Abby juga membicarakan Alice yang terlihat cemburu ketika semalam mereka bersama. Namun Jordi tidak mau membahasnya. It's okay. Really hope I'm not like that. I didn't seem to know where you were. Jordi mungkin terlihat lebih kalem, tapi ternyata dia tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Bosnya menyuruh dia untuk membersihkan toilet, tapi dia tidak mau. Alhasil terjadi perdebatan dan Jordi memutuskan untuk berhenti bekerja. Jordi juga lebih memilih jalan dengan Abby dibandingkan bersama Alice. Ini membuat Alice jadi kecewa. Sebandel-bandelnya Jordi, tapi dia mau mengakui kesalahannya atas kecelakaan yang menewaskan temannya yang bernama Nikki. Dia meminta maaf pada ibunya Nikki. Ini semua gara-gara dia. Nikki adalah orang baik dan tidak seharusnya terjadi pada Nikki. Untungnya ibunya Nikki sudah memaafkan. Dan ketika Jordi pulang, dia melihat Alice dengan wajah babak belur. Apa yang terjadi? Elise? Ternyata Alice mengaku apa yang dia lakukan bersama Jordi pada ayahnya. Alice pun kena gampar, begitu juga dengan Jordi. Terjadi keributan malam itu sampai pada akhirnya Jordi diusir dan Alice lebih memilih bersama ayahnya Jordi. Jordi pun kabur bersama Abby, meninggalkan ayah dan Alice. Tapi apakah dia bisa hidup dengan normal dengan keadaan seperti ini? Dan film ini pun selesai.